Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan gaya hidup kita untuk menghindari coronavirus, tetapi pandemi juga membuat perekonomian saat ini mengalami uncertainty condition yang ujungnya berdampak pada keuangan kita secara mikro. Terus, kenapa sih kita harus mengatur keuangan kita saat pandemi? Untuk menghindari kesulitan keuangan yang mungkin terjadi, kita harus bisa mengatur keuangan kita sedemikian rupa agar kita tidak salah ambil langkah yang pada akhirnya memperburuk kondisi keuangan kita. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang dapat kita terapkan untuk menanggulangi dampak COVID-19 terhadap keuangan kita. Tips yang pertama adalah mengevaluasi sumber penghasilan. Evaluasi sumber penghasilan membuat kita bisa mengukur kemungkinan-kemungkinan terburuk adanya pengurangan penghasilan seperti pemotongan gaji ataupun penurunan omset usaha. Evaluasi yang cermat membuat kita dapat dengan tepat menyesuaikan anggaran pengeluaran kita dengan penghasilan yang ada. Membuka sumber penghasilan baru sebagai solusi alternatif dari penurunan sumber penghasilan utama kita juga dapat menjadi solusi yang sangat bagus. Kemudian tips yang kedua adalah pastikan belanja lebih sedikit dari penghasilan. Setelah mengevaluasi besaran penghasilan, kita dapat mengalokasikan dan membuat anggaran pengeluaran kita. Memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu biasanya kita belanjakan saat kondisi normal mungkin perlu kita pertimbangkan. Buatlah skala prioritas pengeluaran kita, lalu atur pengeluaran yang paling mendesak dan bersifat pokok, dan kurangi atau bahkan hapus pengeluaran yang sifatnya keinginan bukan kebutuhan, agar kita tidak boros dan malah berhutang untuk menutupi keuangan kita yang defisit. Untuk menghemat pengeluaran, kita bisa berburu diskon produk kebutuhan yang biasanya ditawarkan e-commerce seperti saat flash sale atau event diskon bulanan. Atau kita juga bisa belanja produk promo atau produk dengan cashback. Tips 3. Bangun rencana keuangan berjangka. Luangkan waktu untuk merencanakan bagaimana kita bisa berhemat, menabung, bahkan menambah jumlah tabungan untuk waktu yang panjang. Dengan langkah sederhana ini, kita harus memastikan uang yang dihemat dapat menunjang keinginan-keinginan di masa depan. Dengan membuat perencanaan berjangka, kita bisa lebih bijak mengalokasikan sisa-sisa pengeluaran yang ada ke dalam tabungan ataupun investasi. Investasi atau menyimpan uang dalam bentuk emas batangan dapat menjadi solusi yang bijak untuk menyelamatkan keuangan kita di masa depan. Karena sifat emas yang harganya tidak akan termakan inflasi, sedangkan uang nilainya akan terus menurun tergerus inflasi. Tips 4. Siapkan dana darurat. Kita harus bisa konservatif membuat alokasi khusus untuk dana darurat, sehingga jika kita mengalami kondisi krisis yang tiba-tiba membutuhkan pengeluaran yang tidak terduga, kita sudah siap dan bisa melewati krisis tersebut. Tips 5. Jangan lewatkan catatan keuangan. Tips yang terakhir ini tak kalah penting loh. Kita harus mencatat semua aktivitas keuangan kita seperti pengeluaran dan pemasukan selama sebulan, agar kita dapat mengevaluasi bagaimana keadaan keuangan kita maupun pola pengeluaran aktual kita. Catatan keuangan ini dapat menjadi informasi penting agar kita bisa menilai apakah perencanaan yang kita lakukan sudah berjalan dengan efektif dan efisien, apa yang kurang atau menyimpang dari rencana kita, dan bagaimana alternatif solusi kita untuk perencanaan selanjutnya. Sehingga untuk waktu mendatang kita sudah bisa mengatasi kekurangan-kekurangan kita di bulan sebelumnya. Catatan keuangan ini juga bisa menjadi pengingat kita agar kita bisa berancang-ancang ketika pengeluaran kita sudah mendekati batasan yang dianggarkan. Sekian video kami mengenai cara mengatur keuangan di masa pandemi COVID-19. Kami yakin video ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua jika diterapkan di kehidupan sehari-hari. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video kami. Patuhi protokol kesehatan dan stay safe.